Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, mari kita buka dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya, baik, insyaallah kita Jumat pagi ini kita akan meneruskan pembahasan tentang dosa besar yang ke-6. Masih membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga membawakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang bahwasanya orang tua adalah sarana untuk mendapatkan surga yang paling tengah. Surga yang paling tengah. Ini menunjukkan kenikmatan yang luar biasa. Rasul bersabda, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wal walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fahfadz wa in syi'ta fadayyi. Orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka jika engkau ingin masuk ke dalamnya, ke dalam surga yang paling tengah tadi, fahfadz, maka engkau jaga dalam artian apa? Jaga sopan santunmu, jaga perkataanmu, jaga perilakumu kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Wa in syi'ta, dan jika kamu ingin tidak masuk, fadayyi, maka silakan engkau sia-siakan dengan mengabaikan kedua orang tuamu, melupakan kedua orang tuamu. Ini kalau orang yang tidak ingin masuk surga, diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen masuk surga yang paling tengah, fahfadz, jaga orang tuamu, jaga tindakanmu, perilakumu, ucapanmu dan seterusnya. Tapi kalau nggak mau, fadayyi, tinggal sia-siakan. Adanya orang tua disia-siakan dan seterusnya. Kemudian sampai Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda yang ingin berjihad bersama Nabi SAW, Rasulullah SAW menanyakan, apakah kamu masih punya orang tua? Loh, sampai demikian. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan perintah jihad itu bisa dikalahkan dengan kemuliaan seorang anak dalam berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ketika seorang anak masih punya orang tua yang sudah tua renta, sudah perlu diurus dan seterusnya, maka datang seorang sahabat, ja'a rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ahu. Maka seorang laki-laki datang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat jihad bersama beliau. Kemudian Nabi mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am, ya Rasul, keduanya masih hidup dan masih membutuhkanku di rumah untuk perkara apapun di rumah. Qala, maka Nabi mengatakan, fa fihi ma fajahid.
Maka kepada mereka berdualah hendaknya engkau berjihad. Loh, kepada mereka berdualah hendaknya engkau berjihad. Maka jihadnya seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Jihadnya seorang anak adalah mengurusi kedua orang tuanya, ya. Mengurusi kedua orang tuanya, ya. Ini. Kemudian, ya, hadis Nabi SAW, ya, yang memberikan ancaman kepada mereka orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi SAW bersabda di sini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Masya Allah. Tidak akan masuk surga akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala manan, dan tidak pula orang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Orang yang durhaka yang pertama kali disebut oleh Rasul, tidak akan masuk surga. Orang yang durhaka, anak yang durhaka. Yang kedua apa? Al-manan, orang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Wala mudminu khamar, dan tidak akan masuk surga orang yang pecandu khamar, minuman keras. Wala mu'minu bisihir, dan orang yang percaya kepada sihir, atau orang yang membenarkan sihir atau dukun atau ya paranormal dan orang pintar, membenarkan perkataan mereka. Oh ya, baik dukun. Oh ya, baik mbah. Itu yang membenarkan. Maka ini orang yang ya tidak akan masuk ke dalam surga. Dan demikian Rasul menyatakan dengan tegas, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang pertama kali disebut adalah akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat namanya Abdullah bin Amr. Ya. Datang, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, datang seorang Arab Badui. Ya. Ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Kemudian Rasul menjawab, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Tsumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, tsumma uququl walidain. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Qala tsumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasul? Qala al-yaminul ghamus. Kemudian Rasul menjawab yang ketiga, yaitu sumpah palsu. Nah ini ya, orang bersumpah palsu, ya, baik sumpahnya atas nama Allah, tapi untuk kepalsuan, untuk hal yang dusta, itu namanya sumpah palsu, ya. Maka itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Termasuk yang masih kita bahas adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ya, para ulama tabi'in pun meriwayatkan ya, bahwasanya ya, ada orang yang dia rajin sholat 5 waktu ya. Kemudian dia rajin puasa Ramadan. Kemudian dia rajin menunaikan zakatnya, zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian dia haji. Ya, coba rukun Islam diamalkan semuanya. Ya. Istiqomah. Famadzali, kemudian dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan tempatnya bersama para nabi, para syuhada. Kecuali terhalang, mereka akan mendapatkan kedudukannya seperti para nabi dan rasul, para syuhada dan solihin, tidak tergabung bersama mereka, yaitu mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka anna rajulan qala, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in shallaitus shalawatil khams. Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda kalau saya itu sholat 5 waktu rajin?
Wasumtu Ramadan, puasa Ramadannya juga istiqomah setiap tahun puasa Ramadan. Wa addaitu zakat, dan saya setiap tahunnya saya menunaikan zakat malnya dan zakat fitrahnya. Wa hajjajtul bait, dan saya setiap tahunnya haji. Ya, berangkat haji. Famadzali, kemudian saya dapat apa wahai Rasul? Saya dapat apa? Maka Rasul menjawab, man fa'ala dzalika, maka barang siapa yang mengamalkan demikian, rajin sholatnya, rajin puasa Ramadan, rajin menunaikan zakatnya, rajin haji, maka apa? Kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Maka kedudukan mereka di surga bersama para nabi, kedudukan mereka bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan kedudukan mereka bersama asyuhada, orang-orang yang syahid di medan peperangan. Illa, kecuali an ya'uqqa walidayhi, kecuali ketika dia berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Terhalang. Padahal dia rajin sholat, rajin ini, rajin apa. Tapi ketika berbuat durhaka kepada orang tua, amalannya ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nah, ini kan bahaya. Ya. Ini kan bahaya. Maka dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyegerakan azab, ya, bagi orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Disegerakan di dunia. Ya. Maka tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia kecuali hanya durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah tunda pembalasannya sebagaimana yang dikehendakinya sampai hari kiamat. Jadi setiap dosa akan diakhirkan, ditunda dulu, ya, pembalasannya atau azabnya di dunia, ditunda sampai hari kiamat sesuai dengan kehendak Allah. Illa uququl walidain, kecuali dosa orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada orang. Jadi durhaka kepada orang tua, Allah akan balas segera di dunia. Ya, berbeda dengan yang lain. Ya. Berbeda dengan yang lain, dosa-dosa yang lain. Allah tahan dulu pembalasannya. Mungkin di akhirat, mungkin di dunia, terserah Allah. Tapi kalau terkait urusan dosa, durhaka kepada orang tua, Allah segerakan pembalasannya di dunia. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Karena dosa durhaka kepada orang tua akan disegerakan bagi pelakunya di dunia. Na'udzubillah. Maka kita perhatikan memang anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya secara fakta di dunia, ketika mereka durhaka kepada orang tuanya, Allah segerakan azab balasan untuknya di dunia. Ya. Ini hadis yang, ya, hasan derajatnya, yang bisa dipertanggungjawabkan insyaallah, ya. Kemudian, ya, ketika seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka perbuatan baik anaknya kepada orang tuanya itu tidak bisa terbalaskan. Balas jasa tidak ada, ya. Maka jasa kedua orang tua itu tidak ada balasannya, ya. Sampai ketika ya, ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni, ya, yang ia menggendong ibunya haji dari Yaman, ya, ke Mekah untuk menuruti kemauan ibunya, digendong, ya, dari Yaman ke Mekah. Kemudian ingin bertemu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sedang berjihad. Tidak didapati sahabat kecuali ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Maka Uwais Al-Qarni ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan apa yang saya telah lakukan
menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah, kemudian naik haji, kemudian nanti saya pulang lagi. Apakah itu semua bisa menebus kebaikan orang tua, jasa orang tua kepada saya, kepada anaknya? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Uwais, sesungguhnya hentakan nafas ibumu ketika melahirkanmu, maka tidak bisa dibayarkan dengan apapun yang kau miliki di dunia ini. Hentakan nafas ketika ibumu melahirkan. Ya, berapa kali nafas ibumu ketika melahirkan? Satu nafas ibumu ketika melahirkanmu, gunung emas diberikan kepada ibumu, bu, lunas, sudah, saya pergi, urusi ibu. Tidak bisa terbalaskan satu gunung emas. Apalagi 3 gunung emas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebaikan orang tua, jasa kedua orang tua tidak bisa terbalaskan dengan apa yang dimiliki oleh anaknya. Mau gunung emas, mau pulau emas diberikan kepada ibunya sebagai hadiah untuk melunasi jasanya, tebus jasa, tidak bisa. Bahkan apa? Hanya menebus satu nafas, hentakan nafas ketika melahirkan kita pun tidak mampu untuk menebus nafas ketika ibu melahirkan kita. Ini merupakan bahwasanya ya jasa kedua orang tua tidak bisa terbalas. Maka apa? Kita sebagai anak ya wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kemudian kita menjaga perilaku kita, ucapan kita, tingkah laku kita, tindakan kita dan segala macam agar kita bisa ya membahagiakan kedua orang tua kita di dunia dan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ya dosa yang keenam adalah dosa itu durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga Allah memerintahkan untuk kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua agar kita terhindar dari dosa besar yang keenam ini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, karena dosanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nauzubillah. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.